Ivan Gazidis jawab pertanyaan publik tentang kenapa AC Milan tak membangun stadion sendiri. CEO AC Milan, Ivan Gazidis, akhirnya menjawab pertanyaan banyak fans tentang alasan kenapa klub tidak membangun stadion sendiri. Lebih jauh, pria yang memiliki darah Yunani itu juga menyinggung soal hubungannya dengan Maldini dan isu panas seputar kedatangan Rangnick. Gazidis merilis wawancara panjang dengan Repubblica, menjelaskan bagaimana juara Serie A itu berkembang sejak ia tiba di klub pada tahun 2018 silam. Ketika saya tiba, tidak ada aplikasi Milan. Digitalisasi dan produksi konten sangat penting untuk menjaga kebersamaan komunitas yang dimulai di Italia dan berakhir di Australia, kata Gazidis. Ketika saya tiba, 2/3 dari mitra dagang adalah orang Italia. Hari ini 2/3-nya adalah internasional. Nilai kemitraan bisnis telah berlipat ganda. Semua pendapatan diinvestasikan di klub. Itu adalah lingkaran yang bijak. Redbird akan menyelesaikan pengambil alihan klub dari Elliott pada bulan September. Tetapi ini tidak berarti penggemar Rossoneri harus berharap lebih banyak investasi dan penandatanganan besar dalam waktu dekat. Redbird memiliki keterampilan yang hebat dalam bisnis olahraga dan reputasi internasional yang tinggi. Pesan yang mereka sampaikan kepada kami adalah keinginan untuk terus berada di jalur manajemen yang baik. Tambah dari Gazidis, Elliott memiliki keyakinan besar pada nilai dan keahlian yang dapat dibawa Redbird ke klub, dengan tujuan bersama membawa Milan kembali ke puncak sepak bola Eropa. Penjual dan pembeli mengatakan bahwa penutupan dijadwalkan pada bulan September dan saya tidak melihat elemen seperti mengubah waktu. Milan juga bekerja sama dengan Inter untuk membangun stadion baru untuk kedua klub. Mengapa mereka tidak berencana untuk membangun stadion mereka sendiri daripada membaginya dengan rival sekota mereka? Ini adalah impian banyak penggemar, tetapi Anda harus menghadapi kenyataan dari investasi yang mahal untuk keseimbangan keuangan satu klub. Saya optimis bahwa proyek akhir stadion modern yang mampu menampung keluarga, wanita, dan anak-anak dan menghasilkan pendapatan baru akan disetujui. Paolo Maldini dan Ricky Massara yang bertanggung jawab atas sisi olahraga proyek Milan telah membangun tim yang memenangkan Scudetto musim lalu. Jadi mengapa begitu lama bagi klub untuk memperpanjang kontrak mereka pada bulan Juni? Saya tidak berpikir kata-kata diperlukan untuk menggambarkan nilai budaya dan manajerial yang Paolo Maldini dan Massara, khususnya kombinasi keduanya, telah dibawa ke Milan. Ujar mantan direktur Arsenal itu, saya merekrut Maldini tidak sekali atau 2 kali, saya melakukannya 3 kali, termasuk pembaruan terakhir di mana saya menyatakan pendapat yang baik tentang Maldini kepada pemilik baru. Maldini dan Massara menunjuk Stefano Pioli pada Oktober 2019 silam untuk menggantikan Marco Giampaolo sebagai pelatih AC Milan. Tetapi masa tinggalnya di klub seharusnya bersifat jangka pendek karena Rossoneri dan Gazidis memiliki kesepakatan dengan Rangnick. Pioli memiliki pemahaman yang hebat tentang sepak bola modern, kualitas manusia yang hebat, dan fokus total pada pekerjaan tanpa keluhan atau kontroversi. Saya memberitahu Pioli akan ada 1000 rumor dan spekulasi, tetapi apa yang terjadi di akhir musim tergantung pada penampilan Anda. Pioli mendengarkan saya, hasilnya tiba dan konfirmasinya datang secara alami. Tutup dari Gazidis. Charles De Ketelaere ditakdirkan untuk karir yang cemerlang. Charles De Ketelaere sukses menjawab kepercayaan publik setelah mampu tampil gemilang dalam pertandingan AC Milan melawan Bolonya pada hari Minggu kemarin. Dalam game yang berlangsung di San Siro itu, De Ketelaere tidak bermain penuh, namun mampu memberikan dampak besar dalam permainan di Rossoneri. 1 assist matangnya ke Rafael Leao dan umpan chipnya kepada Kalulu adalah bukti betapa tingginya visi bermain talenta berusia 21 tahun itu.
Media kenamaan Italia Gazzetta dello Sport bahkan berani sesumbar jika Charles de Ketelere ditakdirkan untuk karir yang cemerlang. Laporan itu mengatakan jika CDK sering bepergian ke pusat kota dengan berjalan kaki atau dengan transportasi umum untuk membuatnya bisa lebih mengenal Milan. Media yang sama juga menyoroti bagaimana seorang de Ketelere berperilaku di jejaring sosial medianya. Akun Instagram CDK saat ini memiliki sekitar 332.000 followers, namun hanya memiliki sekitar 37 postingan saja. Itu membuktikan jika dia adalah seorang pria pendiam, yang mana itu tidak biasa terjadi pada pemain sepak bola seusianya. Gazzetta juga menyoroti kedekatan Charles dengan pemain baru AC Milan lainnya, yakni Yacine Adli. Media tersebut melaporkan jika kedua pemain ini sering menghabiskan waktu bersama dengan mengadakan makan malam bersama beberapa kali. Hubungan asmara Charles de Ketelere juga tidak banyak terekspos media, meskipun ia memiliki kekasih yang cantik bernama Josephine van de Velde. Selain itu, untuk beradaptasi dengan rekan barunya di AC Milan, de Ketelere saat ini juga fokus untuk belajar bahasa Italia. Gazzetta mengatakan jika pemuda Belgia itu melakukan les bahasa Italia 1 jam setiap harinya. Melihat sikap Charles de Ketelere di dalam dan di luar lapangan, Milanisti sepertinya akan semakin melekatkannya dengan sang pemilik nomor 22 legendaris AC Milan, Ricardo Kakà. Romelu Lukaku resmi absen di laga derby Milan. Inter memastikan Romelu Lukaku akan absen dalam derby Milan pada hari Sabtu nanti karena cedera paha dan akan dievaluasi lagi kondisinya pada pekan depan. Pemain pinjaman dari Chelsea itu memainkan 3 pertandingan pembuka Inter Milan di Serie A, tetapi telah dipaksa menepi karena cedera paha yang diderita pada hari Minggu kemarin. Pemain sepak bola berusia 28 tahun itu menjalani pemeriksaan medis hari ini di klinik Humanitas Rozzano. Inter mengumumkan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa pemeriksaan menunjukkan cedera pada fleksor paha kirinya. Kondisinya akan dinilai lagi minggu depan, kata Nerazzurri. Romelu Lukaku menjalani tes instrumental hari ini di Humanis Institute di Rozzano setelah ketegangan otot yang ditemukan dalam latihan kemarin pagi. Tes mengungkapkan gangguan fleksor pada paha kiri. Kondisinya akan dinilai kembali minggu depan. Nerazzurri menjamu seremoni di Stadion San Siro besok sebelum menghadapi AC Milan di San Siro pada hari Sabtu mendatang. Pemain depan Belgia itu tampaknya akan melewati pertandingan pembuka Liga Champions Inter Milan melawan Bayern Munchen pada pekan depan. Inter sendiri akan menjalani 6 pertandingan, 4 di Serie A dan 2 di Liga Champions sebelum jeda internasional pada akhir September. Simone Inzaghi berharap Lukaku akan kembali beraksi sebelum pertandingan pertama setelah jeda melawan Roma pada 4 Oktober. Tetapi akan mengetahuinya lebih banyak minggu depan ketika Lukaku akan menjalani pemeriksaan medis terbarunya.